Halo, apa kabar semuanya? Selamat malam atau selamat siang, selamat sore, selamat apa saja lah menurut sesuaikan dengan tempat teman-teman semuanya ya. Apa kabar semuanya? Nama saya Yuli dan senang sekali saya bisa ketemu lagi di video kali ini dan teman-teman semuanya. Ini di video kali ini ya, saya mau bahas tentang kartu debit dengan kartu untuk kredit. Karena ini sama-sama Visa. Ini sama-sama kartu Visa ya. Tapi yang ini kartu debit. Kartu debit itu kalau di dalamnya ada uang baru kita bisa pergi belanja. Kalau di dalamnya tidak ada uang kita tidak bisa belanja lagi. Kalau kartu kredit itu kita bisa belanja karena ini adalah kartu hutang. Seperti ini kartu telepon ya, kita pakai dulu bayar kemudian ya, tapi harus hati-hati. Tadi ada teman-teman yang tanya bilang, itu Mbak Yuli kalau kartu debit dan itu kartu kredit itu apa bedanya? Ya beda. Kalau kartu debit itu kita bisa ambil uang cash, itu memang kita ada uang di sana. Itu bisa dari kantor pos juga ada, dari bank yang tempat kita kerja juga ada. Mereka biasanya kasih kita kartu yang bisa ambil uang begitu saja, kartu debit namanya. Jadi itu kita bisa pakai untuk pergi belanja selama di dalam kartu itu ada uangnya. Kalau sudah tidak ada uangnya, jadi kita tidak bisa pakai lagi. Kalau kartu Sinongha itu kartu kredit itu lain. Itu bisa kita bisa pakai berhutang sama bank bayarin kita dulu, baru kita per bulannya baru kita bayar. Begitu ada bonnya datang kita baru pergi bayar. Terus ada teman yang tanya, apa kakak tidak takut pakai kartu kredit, takut dikejar debt collector? Debt collector itu kejar orang yang tidak bayar. Kalau lu tiap hari tiap bulan bayar terus, tidak ada hutang di bank, untuk apa dia kejar lu? Mau ngajak lu minum kopi? Mau ngajak lu minum kopi? Debt collector itu kalau kita ada tunggakan di bank, terus kartu kredit kita tidak bayar, itu pun tidak langsung serta merta walaupun kita ada di Taiwan, untungnya dia itu ya hukumnya itu memang benar-benar ya, memang benar-benar dia memihak kepada rakyat ya, sebagai kita sebagai nasabah itu ada hukumnya, dilindungi benar-benar hak-hak kita ya. Maaf saya pakai baju begini karena saya baru pulang kerja ya, jadi saya belum pergi ini ganti baju, saya bikin video dulu karena desakan teman-teman ini. Masa tuh saya kan kerja, kata anak saya, oh ma itu motornya banyak sekali, itu kayak orang naik berhutang. Saya omong dengan mereka, saya bilang saya mau bikin video, nanti nonton di video saja, baru saya jelaskan, jangan nanti malu dengan tetangga itu dikira datang tagih hutang ke saya sampai motornya berdebat-debat di rumah. Jadi bank itu dia tidak sembarang mau utus orang untuk datang ke rumah. Kalau memang kita pembayarannya lancar, walaupun pembayaran kita lancar, dia pasti etikatnya telepon dulu. Telepon, kalau telepon ke rumah itu kita tidak angkat, dia akan telepon ke HP tidak angkat, dia akan telepon ke tempat kerja kita. Kita telepon ke tempat kerja kita, dan telepon ke tempat kerja kita itu pun dia hanya bilang, itu kamu ada tunggakan di bank, kapan mau bayar. Dan kalau kita terimanya baik-baik, kita ada bikin perjanjian sama dia baik-baik dan tepat waktu, kita bisa bayar bunga, minimal kita bayar bunganya dulu, atau kita bisa bayar untuk semuanya. Itu bank tidak akan cari gara-gara dengan kita,
apalagi sampai utus debt collector. Itu di Taiwan itu yang mbak-mbak yang tinggal, yang adik-adik yang tinggal di Taiwan itu jangan terlalu takut kalau punya utang di bank. Kita bisa bernegosiasi dengan bank karena ini negara hukum. Hukum di Taiwan itu benar-benar melindungi hak-hak kita sebagai nasabah, sebagai pengguna kartu itu juga dilindungi bank. Jadi tidak bisa semena-mena kalau di telepon, ada orang telepon mengancam, oh nanti kamu punya uang di banknya, saya bisa potong semua kamu punya uang di bank. Jangan takut, itu bohong. Itu bohong. Terkecuali kalian tanda tangan, untuk dia itu selalu memotong lewat gajimu di bank itu memang karena sudah tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan, kita hanya pakai kartu kredit begitu saja, bank itu tidak berhak untuk memotong gajimu di bank itu tanpa sepersetujuan pengadilan. Kalau mereka pasti itu dari tahap bertahap. Kalau hari ini, bulan ini tidak bisa bayar, dia akan bernegosiasi, dia akan telepon dulu ke HP, ke rumah atau ke tempat kerja. Kalau kita bilang, bulan ini saya belum bisa bayar, mohon keringanan, bulan depan pasti saya bayar, di tanggal sekian pasti saya bayar. Dan kita tentukan waktu, paling limitnya saja dia tidak kasih kita pakai, kita tidak dikasih limit, dan kartu itu kita tidak bisa gesek sebelum kita melakukan pelunasan. Begitu. Kalau untuk urusan debt collector itu di Indonesia yang sampai utus badan kekar-kekar, di Taiwan berani ada orang, jangankan debt collector, orang bank sendiri datang rese di rumah, langsung telepon ke 110 ke kantor polisi, suruh kalau orang ini mengganggu ketenangan kita. Hutang piutang itu tidak tangkap polisi, pasti dia akan lewat ke pengadilan, dan pengadilan akan turun. Kalau kita masih kerja ya, dia akan perintahkan ke tempat kerja kita untuk memotong gaji kita 3/4 dari gaji kita. Tidak semuanya, karena itu pengadilan pun perhitungkan. Kita piara anak di rumah, kita piara anak untuk bayar air listrik, itu pun dihitung. Tidak serta-merta kalau karena kita punya uang, gaji kita langsung dipotong semua. No, tidak ya. Tidak seperti itu, jadi jangan takut. Tapi walaupun seperti itu, kita sebagai pengguna yang baik, kita juga harus tahu diri. Biasanya kalau kita kan masih punya kebutuhan lain-lain, ini ke pasar itu biasa, itu kan tidak ada kartu kredit. Jadi kita harus sisakan uang cash juga, walaupun semua bisa serba kartu kredit, ke 7-Eleven, ke Starbucks, ke supermarket, kemana, ke isi bensin, semuanya pakai kartu kredit. Tapi ada hal-hal juga yang kita tidak bisa main kartu kredit. Kalau ke rumah sakit pun, kita lihat dokter, kalau cuma harganya 200-300 ente, mau kartu kredit, orang bisa ketawain. Terkecuali yang puluhan ribu, itu yang kita bisa negosiasi dengan bank, kita bisa kasih tahu dengan bank, ini saya mau geser ke biaya rumah sakit, dan saya bayarnya berapa kali. Kalau kita mau bayar rumah sakit, terus rumah sakit itu harganya puluhan ribu. Kalau kita tinggal telepon saja ke bank itu, kita bisa bilang kalau ini kita dalam keadaan di rumah sakit, mau bayar rumah sakit harganya sekian, kita mau bayar ada 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, tinggal kita pilih. Kalau kita mau cepat ya kita bayar 1 tahun saja asal kita mampu. Kalau kita mau lambat lagi ya 24 bulan itu 2 tahun. Tapi kalau memang penghasilan kita kurang memadai, kita bisa pakai untuk 3 tahun, yaitu 36 bulan, dan itu tanpa bunga. Keuntungan dari kartu kredit itu di situ, tanpa bunga, dan kita juga bisa bayar tiap bulan, pelan-pelan bayar juga, tidak ada
masalah dengan orang. Karena apa, utang puluhan ribu di teman itu juga belum tentu teman itu ada ya. Jadi ada pun dia kasih, tapi nanti tiap hari ditagih, kita jadi tidak enak. Atau nanti setiap kali kalau kita bersama dia bisa ingetin kita, Yul, kamu punya utang lu sama aku ya, aku nanti kapan mau pakai uang. Atau nanti dia pura-pura mengeluh di depanmu, oh anakku sakit ya karena ada uang. Kita ini dalam keadaan utang sama dia, dia mengeluh sama kita, otomatis kita merasa nggak enak hati. Jadi lebih baik kita utang saja ke bank, ya. Kita utang saja ke bank. Asal tiap bulan kita mau nyicil, bank itu nggak mungkin datang mengeluh sama kita. Bank itu nggak mungkin, nggak ada hujan, nggak ada angin, telepon. Ibu Yuli, ini waktunya itu saya lagi butuh uang, tolong dilunasin semua. Tidak mungkin begitu. Dia pasti terus sesuai perjanjian itu tiap bulan kita bayar sekian 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 sampai lunas. Jadi itulah keuntungan kita berurusan dengan bank. Dan kalau untuk kartu debit ya itu tadi, kalau di dalamnya ada uang kita bisa pakai, kalau dalam tidak ada uang juga kita tidak bisa pakai. Untuk debt kolektornya itu teman-teman jangan takut, asal kita jujur mau bayar tiap bulan ya, tidak bayar full payment pun minimal, misalnya jangan bayar bunganya doang, tapi misalnya ini ya, kita harus bayar 10.000, terus ada bunganya 1.000 lebih biasanya di minimum payment itu ya, ada bunga 1.000, kita boleh bayar 1.000 lebih. Jangan bayar 1.000 lebihnya, kita bayar 6.000 atau 7.000. Jadi itu ya, begitulah teman-teman. Semoga bermanfaat di video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya bisa membagikan pengalaman saya, baik bukan kartu kredit saja. Semua pengalaman saya bisa saya bagikan kepada Anda semuanya. Asal teman-teman mau mendukung saya dan tidak bosan menonton video saya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Bye. Bye bye.